الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita kembali menjadi saksi betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya adalah dengan dikumpulkannya kita pada hari ini, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, yang dimana ia merupakan hari yang paling agung. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, Inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari berkurban. Pada hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, karena betapa banyak perintah-perintahnya yang telah kita tinggalkan, larangan-larangannya telah lancang kita kerjakan. Namun sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengampuni kita dan tidak membinasakan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ujian demi ujian silih berganti menimpa kita. Sekitar 2 tahun yang lalu kita telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan gempa bumi yang menjadikan rumah-rumah menjadi hancur. Ratusan orang meninggal dunia, ribuan orang terluka parah. Dan pada tahun ini kita kembali diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah wabah yang disebut dengan virus corona, yang menjadikan sekolah-sekolah diliburkan, masjid-masjid sempat ditutup, perekonomian merosot, ratusan, ribuan, bahkan jutaan nyawa telah melayang. Sungguh ini sangat menyedihkan hati kita semua. Karena hati mana yang tidak sedih ketika dia terhalang dari beribadah di rumah-rumah Allah Azza wa Jal? Hati mana yang tidak sedih ketika melihat tetangganya atau keluarganya atau saudaranya tidak mendapatkan sesuatu yang dapat dia makan bersama anak dan istrinya? Hati mana yang tidak sedih ketika seseorang tidak bisa pulang ke kampung halamannya untuk merayakan hari bahagia, yaitu pada hari raya Idul Fitri yang lalu bersama anak dan istrinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh kejadian ini sangat menyedihkan hati kita. Akan tetapi banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari musibah yang menimpa kita ini. Di antaranya yang pertama adalah virus corona telah mengajarkan kepada kita virus corona telah mengajarkan kepada kita semua tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan lemahnya kita sebagai manusia. Melalui virus corona kita telah menyaksikan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebesarannya, karena di sini Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan kepada kita semua bahwasanya ia tidak membutuhkan suatu yang besar untuk menjadikan dunia ini menjadi goncang. Allah tidak membutuhkan suatu yang besar untuk menjadikan perekonomian negara menjadi merosot. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan sesuatu yang besar untuk menjadikan ratusan, ribuan, bahkan jutaan nyawa melayang. Hanya dengan virus corona yang kecil, yang kasat mata, lihat apa yang terjadi. Ratusan orang meninggal dunia, bahkan ribuan orang meninggal dunia. Perekonomian menjadi merosot. Oleh karena itu, ini telah mengingatkan kita dan menyadarkan kita betapa lemahnya kita sebagai manusia. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua agar selalu minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajiduhu tujahaka." Wahai anak muda, aku akan ajarkan kepadamu beberapa untian kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua. Virus corona telah mengajarkan kepada kita semua bahwasanya segala musibah yang terjadi di muka bumi ini itu disebabkan karena dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian di dunia itu disebabkan karena dosa-dosa kalian. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan manusia sendiri, dan Allah menginginkan mereka merasakan akibat ulah mereka sendiri agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, tidaklah disandarkan suatu bencana atau musibah melainkan kepada dosa, karena segala musibah dan bencana itu disebabkan oleh karena dosa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bizanbin wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidaklah suatu bencana turun melainkan karena dosa, dan ia tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan bertobat. Para jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Musibah yang menimpa kita sekarang ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali ke jalan yang benar, agar kita bertobat dari dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Kami timpakan mereka nikmat-nikmat yang baik dan yang buruk-buruk, yaitu berupa bencana, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un. Kami timpakan mereka azab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu ya ibadallah, jika kita ingin musibah ini diangkat dari kita, dihilangkan dari kita, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah dari dosa-dosa kita. Lebih mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum azab Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar datang menimpa kita. Sebagaimana yang telah menimpa umat-umat terdahulu yang Allah binasakan mereka karena dosa dan maksiat yang mereka kerjakan. Lihatlah kaum Ad. Lihatlah kaum Ad. Apa yang Allah perbuat kepada mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena dosa dan maksiat mereka kerjakan. Allah kirimkan kepada mereka angin yang kencang yang terus-menerus yang menjadikan mereka bergelimpangan. Mereka bagikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Inna arsalna alaihim rihan sorsoran fi yaumin nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqair. Sungguh kami telah mengirimkan kepada kaum Ad angin yang kencang yang terus-menerus pada hari nahas yang menjadikan mereka bergelimpangan. Mereka bagikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Lihatlah kaum Samud, wahai kaum muslimin. Lihatlah kaum Samud bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena dosa dan maksiat yang mereka kerjakan. Allah kirimkan guntur dan gempa bumi yang sangat dahsyat kepada mereka yang menjadikan mereka bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Wa akhazathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Maka datanglah gempa yang sangat dahsyat kepada mereka sehingga mereka pun bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Lihatlah kaum Lut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Apa yang Allah perbuat kepada mereka karena dosa dan maksiat yang mereka kerjakan. Allah angkat negeri mereka, kemudian Allah balikkan negeri mereka. Setelah itu Allah hujani mereka dengan hujan batu.
wa amtorna alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Kami hujani mereka dengan hujan batu, maka sungguh buruk orang yang telah dihujani setelah diberikan peringatan. Pelajaran yang ketiga adalah virus corona telah mengajarkan kepada kita semua bahwasanya musibah apa saja yang telah menimpa kita itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Musibah apa saja yang terjadi di muka bumi ini dan tidak juga yang menimpa diri kalian, melainkan telah tertulis dalam Alkitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum Allah mewujudkannya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, tidak akan menimpa kita melainkan apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bahkan mengatakan, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana." Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir seorang hamba jauh 50 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ibadallah, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang pertama ridho terhadap musibah yang menimpanya, karena dia mengetahui bahwasanya musibah yang menimpanya ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, akan menjadikan seseorang bersabar dalam menghadapi musibah tersebut, karena dia mengetahui bahwasanya tidaklah suatu musibah yang menimpanya melainkan dengannya Allah akan angkat derajatnya dan hapus dosa-dosanya. Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma yusibul mu'min min saukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah." Tidaklah suatu musibah menimpa seorang mukmin, bahkan duri sekalipun atau yang lebih besar dari itu, melainkan Allah akan angkat derajatnya dengannya dan Allah akan hapus dosa-dosanya dengannya. Pelajaran yang keempat, virus corona telah mengajarkan kepada kita semua bahwasanya kematian akan datang kepada kita semua kapan saja dan di mana saja, baik disebabkan oleh corona ataupun yang lainnya. Oleh karena itu ya ibadallah, marilah kita mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian, karena kematian akan datang kepada kita kapan saja dan di mana saja, baik disebabkan oleh corona ataupun yang lainnya, dan tidak ada seseorang pun yang lari dari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi was syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menjumpai kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan nyata, dan dia akan mengabarkan kepada kalian atas apa yang kalian kerjakan di dunia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan datang menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang kokoh dan tinggi. Ibadallah, kita semua ini pasti akan mati. Saya pasti akan mati. Mereka yang ada di sana pasti akan mati. Semua kita yang ada di sini pasti akan mati. Oleh karena itu, tanyakan kepada diri kita masing-masing, amalan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian? Amalan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian? Sudahkah kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, berpuasa, bersedekah, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, ataukah kita malah meninggalkan perintah-perintah tersebut? Tanyakan kepada diri kita, amalan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian? Sudahkah kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala seperti syirik, zina, minum khamar, mencuri, berjudi, bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, ataukah kita malah lancang mengerjakan larangan-larangan tersebut? Jika demikian ya ibadallah, amalan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian? Pernahkah kita berpikir ketika kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala,
Ketika kita lancang mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana nasib mereka ketika itu apabila malaikat maut datang mencabut nyawa mereka lalu menampar wajah dan punggung-punggung mereka? Kemanakah kita akan dikembalikan kelak jika kita mati dalam keadaan su'ul khotimah? Ketika kita bermaksiat kepada Allah, tiba-tiba malaikat maut datang mencabut nyawa kita, kemanakah kita akan dikembalikan? Apakah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita akan dimasukkan ke dalam neraka? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah lalu melampaui batas-batasannya, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dia kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Neraka bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka bagi mereka yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penduduk azabnya paling ringan adalah seseorang yang dikenakan sendal dari api neraka, akan tetapi otaknya ubun-ubunnya mendidih karena panas. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian? Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang menyesal kelak sebagaimana penyesalan penduduk neraka dan orang-orang yang telah mendahului kita, yang mereka meminta dikembalikan ke dunia hanya untuk mengerjakan amal soleh yang dulunya mereka tinggalkan? Allah ceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran agar kita mengambil pelajaran darinya. Allah Ta'ala berfirman, "Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima tarak." Sehingga apabila kematian telah datang kepada salah seorang di antara mereka, ia mengatakan, "Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Niscaya aku akan mengerjakan amal soleh yang dulunya telah aku tinggalkan." Wasiatkan, menyelipkan sebuah wasiat untuk kaum wanita, yaitu wajib bagi seorang wanita atau seorang istri untuk taat kepada suaminya, dan hendaknya dia menunaikan hak-hak suaminya. Karena ketahuilah, sesungguhnya di antara sebab munculnya sebuah bencana adalah karena banyaknya kita yang menunaikan hak, yang melalaikan hak dan kewajiban kita. Hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan hak yang kedua adalah bagi para wanita adalah hak-hak suaminya. Dan hendaknya seorang wanita atau seorang istri banyak-banyak bersyukur terhadap pemberian suaminya, dan jangan banyak mengeluh. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Uritun nar fa iza aksaru ahlihan nisa." Aku diperlihatkan neraka. Aku diperlihatkan neraka, ternyata penduduknya yang paling banyak adalah dari kalangan para wanita. Qala yakfurna, Rasulullah SAW mengatakan karena mereka kufur. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayakfurna billah ya Rasulullah?" Apakah karena mereka kufur kepada Allah wahai Rasulullah? Qala la. Rasulullah mengatakan tidak. Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Karena mereka kufur terhadap kebaikan suaminya dan terlalu banyak mengeluh terhadap pemberian suaminya. Inilah khutbah yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala